Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davina Anissa, saya dari kelas 2A dengan NPM 257820007. Di sini saya akan membuat video hands-on berkaitan dengan lab 6. Di sini kita langsung buka file tugas. Nah, di sini tuh ada Smart Environment Not Simulator, di mana lab season 6 ini Object Oriented Programming. Atau biasa sering disebut dengan OOP. Di sini ada deskripsi tugasnya, ada instruksi praktikum, ada deliverables, ada pertanyaan laporan praktikum, dan screenshot. Dimana di sini saya tuh akan mengerjakan di deliverables di poin 3, dimana video hands-on dan penjelasan progress mini project. Nih, di poin A itu ada berikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP atau Object Oriented Programming dan Inheritance atau interaktif. Nah, di poin B ada penjelasan mini project, dimana di situ nanti kita itu akan menunjukkan dan menjelaskan mana bagian yang merupakan parent class dan child class di dalam si mini project kita tadi. Di sini ada juga demonstrasikan bagaimana controller class bekerja mengolah list object. Setelah itu ada lakukan running program saat kondisi normal dan saat error atau timeout berhasil ditangani oleh try action. Nah, setelah itu di sini di poin C sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelas. Nah, di sini di-upload dan Nah, jadi pertama itu saya akan membuat program bebas mengenai OOP dan inheritance. Nah, kita langsung saja membuka. Nah, di sini ada project mini saya atau progress mini project saya. Nah, di sini kita langsung saja membuat contoh. Kita Ctrl S lalu kita simpan di bagian contoh. Di sini kita tambahkan contoh. Simpan. Sudah. Nah, jadi sini tadi kita itu udah buat foldernya. Nah, di sini jadi di program ini saya itu akan membuat sistem sederhana menggunakan konsep Object Oriented Programming atau biasa sering disebut dengan OOP, khususnya itu menggunakan class inheritance atau interaktif dan menggunakan method override. Itu dia tuh untuk mempresentasikan hewan laut. Nah, di sini kita langsung saja masuk di mana kita akan membuat kelas induk yaitu kelas hewan laut. Wait. Kelas hewan laut. Selanjutnya kita buat bersihkan dengan self nama dan habitat. Jika sudah, kita enter dan membuat self untuk nama dan self untuk habitat. Self nama sama dengan nama, jika self habitat sama dengan habitat juga. Sini kita akan membuat dev display info self. Nah, selanjutnya kita enter dan akan membuat print nama hewan dan habitatnya.
juga kita buat sama seperti yang di nama self habitat. Nah, gini. Selanjutnya kita akan membuat kelas turunan. Kelas turunan itu termasuk dari kelas hewan ya. Itu kita akan membuat kelas ikan. Ikan itu turunan dari hewan laut. Kelas ikan yang merupakan turunan dari hewan laut. Selanjutnya lalu kita buat lagi def init lagi sama di atasnya. Def init, nah gini itu berisikan nama self dulu deh, self, nama, habitat dengan tambahan tipe air, karena ikan itu ada jenis tipe airnya ya, ada tipe air dari tipe air asin atau dia juga menggunakan tipe air tawar. Tipe air. Lalu di sini, nah kita enter dan kita di sini akan membuat super. Ini super ini yang berisikan dengan nama habitat. Ini selanjutnya kita clear dan kita print. Ini kok ini ikut sih? Nah ini kita print def init super ya, tapi kan kita mau buat def display dulu. Self tipe air, tipe airnya tuh apa tuh? Di self tipe air itu ada tipe air nah ini objeknya tuh nanti contoh air asin atau air tawar. Nah ini oke, sudah. Jadi di sini kita akan membuat def display lagi. Setelah itu super lalu display. Nah ini selanjutnya kita baru print tipe air itu dia di sini nanti soft tipe air soft tipe air. Nah selanjutnya kita akan membuat kelas turunan lagi, yaitu kelas mamalia.
jadi kelas mamalia laut ini itu dia itu kelas turunan dari hewan laut, sama seperti yang ikan tadi. Nah, jadi kita enter dan kita buat sama div ini. Lalu self nama habitat. Di sini ada, tapi kalau di ikan tadi dia itu ada tipe air, tapi kalau di mamalia laut itu dia ada menyusui atau tidak itu nanti. Ini jika sudah kita enter, sini baru kita nah ini betul itu ya guys. Nah, di sini baru kita buat self atau super atau super dulu baru self. Nah, ini baru ini baru ini itu ada nama terus habitat sama seperti ini. Ini oke, sama. Lalu kita baru self, dia itu menyusui. Jika dia menyusui maka dia anak saya aja. Selanjutnya kita buat dev lagi, kita buat dev display. Display info. Lalu sudah kita enter. Lalu di sini kita buat superhero. Super display sama di atas. Super display info. Nah, jika sudah kita akan membuat print. Nah, ini dan mamalia jika dia itu menyusui maka dia keluarannya akan ya, tapi jika tidak dia akan false gitulah, tidak gitu. Ya, jika dia menyusui dia ini, kita menggunakan if dan else. If self menyusui itu nanti kita else-nya itu ada tidak. Ini. Nah, jika sudah maka di sini kita akan membuat kelas utamanya, yaitu menggunakan if dengan main. Nah, ini itu adalah kelas utama. Jadi nanti dia tuh ada judul. Kita akan membuat judul di sini. Data, judul atau data yang paling atas. Nah, di sini kita akan membuat objeknya dulu. Membuat objek ikan. Nah, di sini kita akan buat ikan 1/2. Ikan itu nanti kita tuh ada ikan namanya itu apa, terus habitatnya itu apa, terus nanti yang pertama itu tipe airnya itu apa. Nih yang ini itu oke, kita isi
ikannya itu namanya hiu putih. Nah, putih bersih berarti. Habitatnya itu Samudra Hindia, samudra. Lalu di sini tipe airnya itu air asin. Kalau air tawar mati dia. Orang kaget manusia kalau ikan hiu di air tawar. Asin. Maaf ya dulu. Nah, di sini lalu kita akan membuat objek lagi. Membuat objek mamalia laut. Jadi di sini juga kita akan objek mamalia laut, ikan paus. Kenapa ikan paus sungguh mempesona? Astagfirullah. Asbun mamalia ini mamalia laut. Nah, jika sudah kita mamalia laut itu tuh nanti ada nama, habitat, dia atau menyusui atau tidak. Berarti nanti kita pakai true. Namanya itu paus pink. Bisa nggak? Ya pakai ya. Tapi nggak ada paus yang warna pink, tapi ada di Mermaid. Oke ya, kita buat contoh di sini yaitu paus pink. Nggak ada paus pink. Paus pink mah nggak ada. Lalu dia itu habitatnya itu laut lepas. Dan dia itu menyusui atau tidak itu nanti kita isi dengan true. Nah, di sini setelah itu kita akan membuat judul atau bagian paling atas itu lah, kayak itulah pokoknya datanya itu. Di sini tuh 2-3 tanda petik lupa. 2-3 data ikan 2-3. Di sini kalau sudah kita enter lalu kita ikan apa, ikan paus sungguh mempesona, ikan display info. Di sini kita juga buat print itu 2-3 mamalia laut 2-3. Sudah. Oke, data mamalia laut. Ini kita juga buat paus satu display info. Ini jika sudah di sini saya akan menjelaskan. Nah, di sini saya itu membuat kelas hewan laut, sebuah kelas bernama hewan laut. Nah, kelas ini tuh berfungsi sebagai induk atau parent kelas dari hewan laut lainnya. Nah, kemudian di sini juga saya membuat def, init, staff, nama, dan habitat. Ini tuh konstruktor, yaitu fungsi yang otomatis dipanggil saat objek dibuat parameter. Nah, di sini ada nama itu untuk menyimpan nama hewan, sedangkan habitat itu untuk menyimpan tempat hidupnya. Nah, di sini ada self nama
itu tuh nilai parameter nama disimpan ke dalam atribut objects. Nah, self habitat itu juga sama, disimpan ke dalam objeknya. Nah, di sini saya juga membuat dev display info set. Ini tuh metode, ini tuh digunakan untuk menampilkan informasi hewan. Nah, selanjutnya itu ada print nama hewan, self nama. Nah, print habitat, self habitat ini tuh menampilkan data dasar hewan, nama, dan habitat. Nah, di sini kita membuat kelas turunan, kelas ikan, hewan laut. Nah, ini kelas ikan itu merupakan turunan dari hewan laut, yang artinya ikan itu mewarisi semua atribut dan metode dari parent. Nah, selanjutnya dev init, self nama, habitat, tipe air. Nah, ini tuh konstruktor kelas ikan tambahan parameter itu tipe air. Nah, terus abis itu nanti dia tuh jenis air asin atau air tawar. Nah, selanjutnya itu super init nama habitat. Ini tuh memanggil konstruktor dari parent class supaya atribut nama dan habitat itu tetap digunakan. Nah, ada self tipe air. Tipe air dia tuh menyimpan tipe air ke dalam objek. Itu contoh air asin atau air tawar. Nah, di sini ada dev display info self. Nah, itu tuh metode sama ini. Super display info ini menjalankan metode dari parent terlebih dahulu. Jadi, nama dan habitat itu nanti tetap tampil. Print f tipe air, self tipe air. Ini tuh menambahkan informasi khusus ikan. Nah, di sini juga membuat kelas turunan mamalia laut. Kelas mamalia laut atau hewan laut ini juga turunan dari hewan laut. Nah, dev init, self nama, habitat, menyusui. Konstruktor dengan parameter tambahan yaitu menyusui. Nanti itu dia akan tampil true atau false. Jika dia true, dia akan ya, dan false dia akan oke. Di sini juga ada dev display ini unvert method ya. Super display info ini menampilkan info dasar. Di sini ada print yang tadi, jika true dia akan ya, jika menyusui dia itu akan tidak. Nah, dia ini menggunakan if, else, dan satu baris. Nah, logikanya tuh jika true dia akan tampil ya, dan false dia akan tampil tidak. Nah, ini kita membuat program utama yaitu if name main. Ini tuh untuk memastikan program itu untuk dijalankan jika file itu dieksekusi langsung. Nah, di sini kita buat objek ikan satu, ikan hiu putih, samudra, air asin. Nah, ini tuh membuat objek dari kelas ikan, itu namanya hiu putih, habitat itu samudra, dan tipe airnya tipe air asin. Nah, di sini objek kedua itu paus 1 yaitu mamalia laut, paus pink, laut lepas, true. Nah, kalau dia paus pink itu dia namanya, laut lepas itu adalah habitatnya, dan true itu nanti jika dia menyusui dia akan true, dan jika tidak dia akan false. Nah, ini itu print data ikan itu dia memanggil metode untuk menampilkan si data ikan. Nah, lalu ikan satu display info dan print data mamalia laut sama. Ini itu untuk menampilkan data mamalia. Nah, jika sudah kita penjelasannya maka kita save ini ya. Nah, di sini kita run lewat sini. Sini kita langsung klik sini, maka kita langsung tekan contoh. Nah, di sini sudah oke. Nah, outputnya itu akan seperti ini. Dia itu menghasilkan data ikan, nama hewan hiu putih, habitat samudra, tipe air air asin, data mamalia laut itu ada nama hewan paus pink, habitat laut lepas, dan mamalia ya. Nah, jadi yang pertama itu kan ada data ikan nih. Data ikan ini berasal dari yang ini, print data ikan. Itu berfungsi sebagai penanda bahwa si data yang akan ditampilkan itu adalah data ikan. Nah, jadi data ikan itu ditampilkan dengan nama hewan hiu putih, habitat itu samudra, tipe air air asin. Nah, itu dihasilkan dari ikan satu display info. Nah, jadi penjelasannya itu hiu putih ini diambil dari atribut nama, samudra ini diambil dari atribut habitat, terus tipe air itu
air asin ini tambahan dari kelas ikan. Nih di sini super display info, tampilkan nama dan habitatnya. Nah ini tambahkan ini tipe air yang tadi, air asin atau air tawar tadi. Nah lalu di sini ada data mamalia laut, dimana di data mamalia laut ini ada nama yaitu nama hewan, paus pink, habitat laut lepas, mamalia. Ya, berarti di sini tadi kan berasal dari sini. Itu true itu ya atau tidak. Nah, ini itu juga sama, itu dia dari atribut nama, laut lepas itu dari habitat. Nah, mamalia ya itu ke dia itu mungkin karena dia menyusui ya, makanya dia ya true, benar. Nah, jadi kalau logikanya tuh kayak gini. Jadi kalau dia true dia akan tampil iya, dan jika false dia akan tampil tidak, begitu. Jadi dari output ini itu tuh dia menampilkan dari induk kelas itu tetap. Nah berarti method of read-nya itu bekerja dengan baik. Output program ini itu menampilkan data ikan mamalia laut. Nah untuk ikan itu ditampilkan nama, habitat, tipe air, sedangkan mamalia laut itu nama, habitat, mamalia itu menyusui atau tidak. Nah, ini menunjukkan bahwa kelas turunan berhasil mewarisi dan menambahkan informasi dari kelas induk. Nah, oke, selanjutnya di sini kita akan menjelaskan di poin kedua, yaitu penyelesaian mini project. Tunjukkan dan menjelaskan mana bagian yang merupakan parent class dan child class. Sini kita akan menjelaskan dari mana parent class dan child class. Nah, di sini. Nah, di sini child class itu adalah yang ini. Mode, temperatur, humidity. Di sini adalah kelas parent class. Ini parent class. Yang ini adalah parent class, yaitu sensor node. Ini parent class. Sedangkan dia tuh menyimpan data umum seperti node ID dan status. Setelah itu di sini ada kelas temperatur, dan ini tuh child class. Kelas temperatur ini adalah child class yang pertama, dan child class yang kedua ini ada kelas humidity. Temperatur node dan humidity itu dia tuh mewarisi sensor node, tapi dia memiliki data yang berbeda. Nah, kenapa dia berbeda? Karena kelas temperatur node ini dia tuh akan mengeluarkan sensor suhu, sedangkan kelas humidity akan mengeluarkan output sensor kelembapan. Nah, gitu. Nah, jadi selanjutnya kita akan ke poin yang selanjutnya. Di sini kita ke poin selanjutnya dulu, di mana di sini demonstrasikan bagaimana controller class bekerja mengelola list object. Jadi kita buka aja. Main controller atau manager class environment ini. Environment manager ini tuh adalah control class yang dia tuh mengelola semua sistem, mengelola kelas pada sistem gitu. Ini kelas environment manager itu, jadi dia itu controller class, dia tuh mengelola sensor pada sistem. Nah, ada di note ini. Dia tuh metode ini digunakan untuk menyimpan sensor ke dalam list. Nah, lalu ada default all nodes ini controller ini itu untuk menjalankan sensor secara otomatis. Nah, selanjutnya ada ini, ada class name dan seterusnya. Setelah itu lakukan, kita langsung masuk ke poin selanjutnya, karena di sini tadi sudah. Jadi class environment ada di node, ada default all nodes, ada Oke, kita langsung saja masuk ke poin berikutnya, yaitu lakukan running program saat kondisi normal dan saat error atau timeout berhasil ditangani oleh try except. Nah, di sini berarti kita akan merunning. Dia berhasil ditangani oleh try except. Kita akan open folder. Kita akan merunning folder yang
saya buat, maka di sini kita langsung lah sini. Oke, di sini itu dia itu di dalam folder notes ya. Nah, maka di sini kita running terlebih dahulu Python main 25782007.py. Kenapa ini Python main 2578? Saya coba dulu. Sudah benar nampaknya di sini deh. Nah, gini. Dia di folder notes, di dalam folder kode sensor project. Nah, cm Python 2578 207.py. Nah, di sini sudah ya. Davina Anissa dengan npm 25782007. Nah, oke, sistem monitoring ada menu suhu, ada kelembapan, ada baca seluruh sensor, lalu ada riwayat dan keluar. Di sini kita akan pilih satu, kita tambah ID-nya bypass. Nah, ini not bypass berhasil ditambahkan. Nah, maka di sini kita satu lagi kita pilih untung ya, untung Surapati jalan rumah. Nah, di sini juga not untung Surapati berhasil ditambahkan. Lalu kita pilih menu yang kedua. Di sini masukkan ID sensor kelembapan. Nah, lalu kita pilih bypass. Sudah terdaftar. Kenapa dia sudah terdaftar? Karena di sini kita udah masukin bypass di suhunya. Nah, kita tidak pakai, jadi kita dua. Di sini kita akan tambahkan sudah ditambahkan juga. Lalu kita pilih yang ketiga. Nah, di sini sudah membaca temperature. Di sini sudah membaca sensor suhu, membaca sensor suhu ini tadi, dan ini kelembapan yang tadi. Oke, setelah itu akan masukin, tapi tadi kita sensornya gak berjalan dengan baik karena di sini gagal ya kan, karena dia ada ditambahkan di bagian 1. Maka kita akan buat lagi dia di kondisi normal itu seperti apa. 1 bypass. Oke, kita keluar dulu ya. Sudah, lalu kita Python lagi npm nah, ini akan membuat kode yang itu normal dan tidak error. Kita akan tambahkan bypass. Terus satu lagi, kita di sini akan tambahkan untung Surapati. Nah, di sini yang kedua kita akan tambahkan Raja Basa. Setelah itu dua lagi kita akan menambahkan Gang Senen. Gang Senen gak salah ya Allah. Lalu kita 3 ya, kita baca sensornya. Nah, di sini sukses. Kenapa dia failed? Karena dia tidak merespon. Nah, maka di sini adalah ada yang berhasil, ada yang tidak. Itu error. Tuh.
berarti dia langsung di sini kan dia diminta untuk normal dan saat error. Nah di sini dia itu keluarannya dia ada yang normal, ada yang error. Ini error gitu. Nah selanjutnya kita coba. Nah ini error, ini contoh yang error ya, dia tidak merespon. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Davina Anissa. Saya dari kelas 2A dengan NPM 25782007. Di sini saya akan membuat video hands-on berkaitan dengan lab 6. Di sini kita langsung buka file tugas. Nah, di sini tuh ada Smart Environment Not Simulator, di mana lab season 6 ini Object Oriented Programming. Oke, atau biasa sering disebut dengan OOP. Di sini ada deskripsi tugasnya, ada instruksi praktikum, ada deliverables, ada pertanyaan laporan praktikum, dan screenshot. Dimana di sini saya tuh akan mengerjakan di deliverables di poin 3, dimana video hands-on dan penjelasan progres mini project. Nih di poin A itu ada berikan penjelasan sambil menunjukkan contoh program bebas secara hands-on mengenai OOP atau Object Oriented Programming dan Inheritance atau interaktif. Nah, di poin B ada penjelasan mini project, di mana di situ nanti kita itu akan menunjukkan dan menjelaskan mana bagian yang merupakan parent class dan child class di dalam si mini project kita tadi. Di sini ada juga demonstrasikan bagaimana controller class bekerja mengolah list object. Setelah itu ada lakukan running program saat kondisi normal dan saat error atau timeout berhasil ditangani oleh try action. Nah, setelah itu di sini di poin C sebutkan tantangan atau error terbesar yang ditemukan saat menyatukan semua kelas. Nah, di sini di-upload dan oke. Nah, jadi pertama itu saya akan membuat program bebas mengenai OOP dan inheritance. Nah, kita langsung saja membuka. Nah, di sini ada project mini saya atau progress mini project saya. Nah, di sini kita langsung saja membuat contoh. Oke, kita Ctrl S lalu kita simpan di bagian contoh. Di sini kita tambah contoh. Simpan. Oke, sudah. Nah, jadi sini tadi kita tuh udah buat foldernya. Nah, di sini kita itu jadi di program ini saya itu akan membuat sistem sederhana menggunakan konsep Object Oriented Programming atau biasa sering disebut dengan OOP, khususnya itu menggunakan class inheritance atau interaktif dan menggunakan